Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan teman-teman solusi bagaimana cara mengatasi gangguan cemas atau anxiety. Sebelumnya, ingat, jangan pernah lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Masih banyak yang dapat kita syukuri, walaupun saat ini masih kita mengalami gangguan cemas, anxiety, GERD, asam lambung, gastritis, dan lain sebagainya. Kita masih bisa bernapas hari ini. Kita masih bisa bersenyum. Kadang tatkala kita memiliki gangguan cemas atau anxiety, setiap hari kita memikirkan hal-hal negatif. Ingat teman-teman bahwa penyakit gangguan cemas, anxiety, perasaan takut, perasaan khawatir itu datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan gangguan cemas ini cepat berlalu. Ingat teman-teman, yang kalian harus perhatikan ketika kalian sampai saat ini masih takut mati, takut keramaian, takut sendirian, takut pergi ke kamar mandi. Mungkin dengan penyakit ini kita bisa introspeksi diri ke arah yang lebih baik. Karena dengan penyakit ini kita mampu menyikapi setiap pikiran-pikiran negatif. Bagaimana caranya supaya kita mampu mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu? Karena apa? Pikiran negatif berkaitan erat dengan hati kita. Tatkala hati kita sudah mampu kita jaga, kita kontrol, maka perasaan-perasaan takut itu akan hilang dengan sendirinya. Sebetulnya apa yang harus kita takutkan? Kematian, perasaan was-was, khawatir, itu hanyalah sensasi yang dapat membuat kita semakin terpuruk. Padahal pada dasarnya, walaupun kita memiliki penyakit gangguan cemas tersebut, toh juga dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terjadi apa-apa. Sama halnya ketika kita sudah berada di tempat keramaian, tiba-tiba detak jantung kita berdetak secara keras, maka kita merasa bahwa jangan-jangan saya pingsan. Nah, perasaan takut itu tatkala kita sudah mampu mengontrol dengan baik, maka itu tidak akan terjadi. Sehingga itu yang membuat kita semakin gemetar dengan perasaan takut tersebut. Sama halnya bahwa ketika kita takut naik motor, kita berpikir bahwa nanti di jalan kita akan jatuh. Karena dengan perasaan was-was, khawatir yang ada di dalam diri kita, itu yang menyebabkan kita merasa takut. Sehingga itu yang membuat kita menunda aktivitas kita. Padahal ketika kita sudah mampu melawan rasa takut itu, insya Allah secara perlahan, sama halnya ketika kita takut dengan kedalaman, takut berenang. Ketika kita sudah mencoba satu kali, mungkin kita masih merasa takut, 2 kali masih, 3 kali masih. Tapi 10 kali Anda lakukan itu, maka perasaan takut itu akan hilang. Maka untuk bisa keluar dari gangguan cemas, anxiety ini secara langsung, yaitu adalah kita harus action, harus berani, harus bisa melawan
pikiran-pikiran negatif. Walaupun kita merasa nanti di jalan kita akan gemetar, penyakit saya akan kambuh, sensasi akan muncul. Ketika Anda mencoba melakukan itu satu kali, mungkin Anda akan teringat di jalan bahwa sensasi itu akan muncul. Tapi sejatinya sensasi yang perasaan kita akan muncul itu tidak terjadi apa-apa. Maka yang perlu ditekankan adalah action. Lakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kita lakukan, maka perasaan takut itu akan hilang. Ingat, penyakit gangguan cemas atau anxiety ini adalah penyakit yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Orang lain melihat kita bahwa kita itu tidak apa-apa. Orang lain memandang kita itu adalah orang yang sehat. Orang lain memandang kita adalah orang yang ceria. Tapi sejatinya kita yang memiliki penyakit gangguan cemas, anxiety, kecemasan berlebih, kita merasa bahwa hidup ini sangat menderita. Ingat teman-teman, kalian harus bisa paksa diri kalian untuk tetap tersenyum. Walaupun bagaimanapun sensasi yang kalian rasakan, jangan lupa Anda tersenyum. Kalian bersyukur setiap saat. Dan kuncinya untuk bisa keluar dari gangguan cemas ini yaitu adalah perbanyak aktivitas Anda. Ketika asam lambung Anda sudah membaik, maka aktivitas Anda harus diperbanyak. Maka dengan sendirinya gangguan cemas ini akan berlalu. Karena apa? Dulu waktu saya lagi parah terkena gangguan cemas, kecemasan berlebih ini, ketika saya ngobrol sama orang lain, orang banyak, maka sensasi itu sedikit pun tidak ada. Tapi kenapa ketika saya pulang ke rumah, sensasi, perasaan takut, khawatir, cemas, bimbang itu muncul. Maka secara perlahan, insya Allah gangguan cemas, anxiety, psikosomatis itu akan berlalu. Teman-teman, sembuh dari gangguan cemas, anxiety memang butuh proses. Mohon maaf karena suara saya agak serak karena tadi malam saya begadang. Karena saat ini setiap malam sudah 10 malam saya kerja, bisa dikatakan begadang, sehingga rasanya di sini agak keras. Ingat teman-teman bahwa jangan Anda pernah khawatir, jangan takut, jangan panik, jangan cemas. Pikiran negatif Anda harus mampu kendalikan. Orang lain hanya bisa membantu Anda untuk menyembuhkan. Obat hanya bisa membantu Anda. Dokter hanya bisa membantu Anda. Tapi yang dapat menyembuhkan Anda dari gangguan cemas, anxiety itu yaitu adalah Anda sendiri. Ingat teman-teman, Anda yang dapat menyembuhkan Anda sendiri. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan dukung channel ini supaya channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe dan share ke media sosial Anda. Kita berbagi sesuai dengan pengalaman saya, berbagi kepada kalian bagaimana cara saya mengatasi gangguan cemas, anxiety disorder ini. Ingat, kalian pasti akan sembuh. Tunggu waktunya, pasti GERD anxiety pasti akan berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.